Rute penerbangan para pemain timnas Indonesia yang berkarir di Eropa kini akhirnya ada titik terang. Setelah sebelumnya sempat dikhawatirkan tidak bisa datang oleh PSSI karena konflik di negara Teluk. Ramai soal John Hartman yang harus mencoret 6 pemain langganan timnas Indonesia di daftar awal panggilan pemain. Menjelang laga debutnya sebagai pelatih skuad Garuda, sebanyak 24 pemain lokal di tim asuhan John Hartman kini memberikan warna tersendiri menjelang tim merah putih tampil di ajang FIFA Series ini. Pemain legenda timnas Malaysia sampai beri respon begini soal proses ketujuh pemain naturalisasinya yang ditolak oleh pengadilan arbitrase olahraga setelah melakukan banding. Jadi, Space 11 kini akan coba mengulas informasi selengkapnya di atas sebagai berikut. Kekhawatiran kini sempat datang bagi pecinta sepak bola tanah air menjelang agenda FIFA Series yang akan berlangsung di akhir bulan Maret ini. Hal ini karena konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran kini disebut-sebut merambat ke dunia olahraga. Puncaknya terjadi karena penutupan sejumlah bandara di kawasan Timur Tengah yang dapat menghambat kedatangan pemain yang berkarir di Eropa menjelang turnamen ini. Serangan yang dilancarkan AS dan Israel ke Iran memicu aksi balasan yang membuat operasional beberapa bandara strategis di kawasan itu terganggu, di mana Bandara Internasional Hamad di Doha, Qatar, dan Bandara Internasional Dubai di Uni Emirat Arab, dua hub transit utama penerbangan dari Eropa, kini disebut termasuk yang terdampak situasi tersebut. Ya, saat ini timnas Indonesia memang memiliki sejumlah nama besar yang memperkuat klub di Eropa. Di antaranya seperti Jay Itzes dan Emil Audero yang berkarir di Italia, Kevin Dix di Bundesliga, Ol Romeni dan Elkan Bagot di Inggris, serta Justin Hubner, Martin Paes, Dean James, dan Miliano yang juga bermarkas di Belanda. Para pemain tersebut direncanakan masuk ke dalam skuad untuk FIFA. Series yang dijadwalkan akan berlangsung pada 27 hingga 30 Maret ini. Pelatih timnas Indonesia yakni John Hartman yang tengah mematangkan proses pemanggilan untuk turnamen tersebut. Ya, diketahui, timnas Indonesia ditunjuk sebagai tim tuan rumah di ajang FIFA Series ini dan akan bersaing dengan 3 tim tamu. Ketiga negara yang akan hadir itu adalah Bulgaria, Kepulauan Solomon, serta Saint Kitts dan Nevis. Anggota Exco PSSI yaitu Arya Sinulinga mengakui bahwa situasi ini menjadi kekhawatiran tersendiri, di mana ia menyebut kondisi jalur udara di Timur Tengah saat ini memang belum bisa dipastikan apakah aman untuk dilalui atau tidak. Tapi juga saya sedikit khawatir mengenai hal ini penerbangan teman-teman kalau yang bisa bertanding dari Eropa, kata Arya. Ya, lebih lanjut Arya menegaskan bahwa pihaknya akan mencari solusi yang terbaik agar para pemain tetap bisa hadir. Salah satu opsi yang tengah dipertimbangkan PSSI adalah mengalihkan rute penerbangan pemain diaspora, yaitu melalui Amerika Serikat. Kita tahu situasi di Timur Tengah seperti itu. Nanti coba dicari cara bagaimana supaya apakah memungkinkan untuk terbang ke Indonesia atau tidak. Situasi sekarang kita belum tahu bagaimananya. Lewat mana? Apakah lewat Amerika Serikat atau tidak? Kita belum tahu juga. Nanti kita lihat urgensi sekuat-kuatnya dari bagaimana. Apakah pelatih bisa mencari langkah-langkah? Nanti kita cari mana yang terbaik nantinya, imbuh Arya. Ya, dengan kondisi yang seperti ini, semoga saja para pemain tim merah putih yang sedang berkarir di Eropa benar-benar bisa mendapat solusi terbaik agar bisa ikut bergabung ke panggilan John Hartman ini. Apalagi saat ini harapan penggemar sangat besar untuk kembali melihat para punggawa. Skuad Garuda kembali membela negara di ajang terdekat ini. PSSI kini telah resmi mengumumkan nama-nama pemain yang masuk ke dalam skuad sementara timnas Indonesia menjelang FIFA Series ini, di mana John Hartman memanggil 41 pemain untuk skuad sementara tim merah putih. Sejumlah pemain yang sudah lama absen membela skuad Garuda pun juga dipanggil kembali. Salah satu yang menjadi sorotan adalah bek tengah Ipswich Town, yaitu Elkan Bagot. Selain itu, pemain Persik Kediri yaitu Ezra Walian juga masuk ke dalam daftar ini tersebut. Kemudian, sejumlah pemain muda pun diberikan kesempatan oleh John Hartman untuk merasakan atmosfer di timnas Indonesia, di mana dua Persija Jakarta yaitu Doni Tripamungkas dan Fajar Fatur Rahman berada di dalam daftar 41 pemain yang dipanggil. Begitu juga dengan kiper Cahya Supriyadi, Victor Detan, Arkan Fikri, hingga tim Gapans. Di luar itu, nama-nama pemain langganan timnas Indonesia pun masuk ke dalam daftar panggil John Hartman. Sebut saja seperti Emil Audero, Martin Paes,
Jay Itzes, Kevin Dick, Calvin Verdong, Rizky Ridho, Joey Plupes hingga Ole Romeni. Namun, nama-nama di atas masih belum lengkap dengan nama-nama pemain yang sudah beberapa kali membela timnas Indonesia. Ya, sosok John Hartman memang harus menyiapkan komposisi pemain berbeda. Hal itu karena beberapa pemain inti dipastikan tidak dapat tampil akibat adanya sanksi dan juga cedera. Yang mana hal itu membuat John Hartman harus mencoretnya. Berikut nama-nama pemain yang harus dicoret oleh John Hartman menjelang agenda FIFA Series ini. Ya, yang pertama ada Tom Hai. Ya, Tom Hai dipastikan dicoret karena tidak bisa memperkuat timnas Indonesia di ajang FIFA Series ini, di mana bintang Persib Bandung itu mendapat sanksi larangan bermain 4 pertandingan dari FIFA. Yang kedua, ada Shane Patinama. Ya, Shane Patinama juga terkena sanksi dari FIFA, sehingga harus dicoret oleh John Hartman, di mana bek kiri timnas Indonesia itu harus absen dari agenda internasional hingga Juni mendatang. Namun, absennya Shane Patinama tidak terlalu mengkhawatirkan bagi tim pelatih karena timnas Indonesia memiliki beberapa opsi pemain di posisi bek kiri. Yang ketiga ada nama Marcelino Ferdinand. Ya, Marcelino Ferdinand tidak masuk ke dalam skuad karena masih menjalani pemulihan cedera lutut. Dimsna cedera tersebut sempat menghambat penampilannya bersama timnas Indonesia di beberapa waktu terakhir. Gelandang muda tersebut diperkirakan baru dapat kembali bermain di bulan April mendatang bersama tim Merah Putih. Yang empat, ada Asnawi Mangkualam. Ya, Asnawi juga tidak dapat tampil di ajang FIFA Series ini. Pemain Port FC tersebut diketahui baru saja menjalani operasi setelah mengalami cedera anterior cruciate ligament di akhir Januari kemarin. Yang kelima, ada Pratama Arhan. Ya, Pratama Arhan juga dipastikan menepi. Bek kiri tersebut menjalani operasi meniskus di Bangkok, Thailand belum lama ini. Kemudian, yang terakhir ada Mes Hilgers. Ya, nama Mes Hilgers menjadi nama terakhir yang tidak dapat tampil di ajang FIFA Series ini. Bintang pemain keturunan tersebut masih menjalani pemulihan cedera hamstringnya. Ia diperkirakan baru bisa kembali merumput pada pertengahan tahun ini, sehingga hampir pasti ia tidak akan tampil di ajang FIFA Series di akhir Maret ini. Sebanyak 24 pemain lokal kini masuk ke dalam daftar skuad sementara timnas Indonesia menjelang FIFA Series ini. Ya, diketahui PSSI telah mengumumkan 41 pemain yang masuk ke dalam skuad sementara timnas Indonesia. Komposisinya 24 pemain tampil di liga lokal dan 17 pemain lainnya merumput di luar negeri. Persija Jakarta pun menjadi klub Super League yang menyumbang pemain paling banyak ke skuad sementara timnas Indonesia, di mana total ada 6 pemain makan kemayoran yang dipanggil oleh John Hartman. Keenam pemain itu yaitu Donitri Pamungkas, Rizky Ridho, Fajar Faturrahman, Jordi Amat, Witan Sulaiman, dan juga Mauro Zylstra. Dewa United berada di urutan kedua, klub dengan jumlah pemain terbanyak di timnas Indonesia, di mana Dewa mengirim 4 pemain yaitu Ricky Kambuaya, Iji Maulana Fikri, Iver Jenner, dan juga Stefano Lillipali. Di luar itu, pemain-pemain langganan timnas Indonesia seperti Hoki Caraka, Nadio Argawinata, Hernando Ari, Yakob Sayuri, hingga Eliano Renders juga masuk ke dalam skuad. Ya, timnas Indonesia akan memainkan 2 pertandingan di FIFA Series yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta ini, di mana timnas Indonesia akan berjumpa dengan Saint Kitts and Nevis pada 27 Maret. Lalu kemudian bertemu tim yang menang atau kalah dari laga Bulgaria kontra Kepulauan Solomon 3 hari berselang. Pemain legendaris Malaysia, yaitu Safi Salih, kini kembali angkat bicara mengenai babak baru atas kasus pemalsuan dokumen ke-7 pemain naturalisasi timnas Malaysia. Ya, Pengadilan Arbitrase Olahraga atau CAS baru saja mengeluarkan putusan dalam kasus kelayakan yang melibatkan ke-7 pemain naturalisasi Malaysia. Di dalam putusan terbarunya, CAS mengabulkan sebagian permohonan para pemain, yakni mengubah ruang lingkup hukuman yang dijatuhkan FIFA sebelumnya. Panel arbitrase CAS menetapkan larangan bermain selama 12 bulan bagi ke-7 pemain tersebut tetap berlaku. Akan tetapi, sanksi itu hanya berlaku untuk pertandingan resmi. Itu artinya, mereka masih tetap diperbolehkan beraktivitas di sepak bola, seperti latihan. Lantas apa komentar yang dilontarkan Safi Salih? Ya, Safi Salih meminta putusan yang telah dibuat oleh CAS wajib dihormati dan menjadikan kasus ini sebagai pembelajaran agar Asosiasi Sepak Bola Malaysia berbenah. Safi Salih percaya bahwa sepak bola Malaysia harus terlebih dahulu mengakui kesalahan atas insiden yang menggegerkan ini dan memperlakukan kejadian ini sebagai pelajaran penting untuk masa depan. Ia mendesak komunitas sepak bola lokal untuk melihat situasi ini sebagai peluang untuk memperbaiki sistem dan memperkuat fondasi sepak bola Malaysia. Ini adalah badan arbitrase tertinggi dalam olahraga dan kita harus menerima putusan mereka. Kita harus mengambil ini sebagai pelajaran dan memastikan kita tidak berada dalam posisi ini lagi.
kata Safi Sali. Kita tidak dapat menghentikan inklusi pemain naturalisasi dan pemain keturunan lokal. Proses itu dapat berlanjut, tetapi fokus utama kita harus tetap pada produk lokal kita. Lanjut ucap striker timnas Malaysia itu. Ya, CAS mengabulkan sebagian banding dari ketujuh pemain yang dikenai sanksi karena memalsukan dokumen dalam kasus kelayakan yang melibatkan FAM, yakni dengan memutuskan skorsing hanya berlaku untuk pertandingan resmi. Ketujuh pemain naturalisasi tersebut masih diizinkan untuk melanjutkan latihan dan berpartisipasi dalam kegiatan terkait sepak bola lainnya dengan klub masing-masing. Sementara itu, FAM masih harus membayar denda sebesar 350.000 franc Swiss atas kasus ini. Selain sanksi kepada pemain yang bersangkutan, kiprah timnas Malaysia menuju Piala Asia 2027 pun juga bisa terancam gagal karena didiskualifikasi. Namun meski begitu, Safi Sali mengaku sepak bola Malaysia masih beruntung tidak mendapat sanksi yang lebih berat. Sangat disayangkan bahwa kita tidak dapat berpartisipasi dalam Piala Asia dan juga 7 pemain diskors, tetapi industri ini masih dapat tumbuh dan berkembang, kata Safi Sali. Liga kita tidak diskors. Untuk saat ini, pembatasan hanya memengaruhi Piala Asia dan ketujuh pemain tersebut. Jadi, kita tidak boleh membiarkan semangat kita goyah, imbuh Safi Sali.